Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar nama Adolf Hitler? Apakah Anda pernah tahu bahwa Hitler juga pernah menjabat sebagai presiden di Jerman pada 2 Agustus 1934? Pada hari itu, Adolf Hitler secara resmi menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer atau pemimpin. Gelar yang dipilih dengan penuh kebanggaan oleh Hitler, Führer, menjadi simbol yang menggambarkan perannya sebagai otoritas mutlak dalam Reich ketiga Jerman. Tak terbantahkan, Adolf Hitler membanggakan penampilannya yang ikonik, dengan kumis tebal yang mencuri perhatian dan gaya rambutnya. Kekuasaan Hitler merebak segera setelah kematian Presiden Jerman Paul von Hindenburg. Dengan karisma yang membara, Hitler memimpin Jerman dengan penuh kuasa, tanpa ragu-ragu. Fasisme yang digaungkannya mendapat dukungan utama dari Nazi, sebuah partai Jerman yang didirikannya dengan ideologi totaliter. Sejak Juli 1921, ia memperkenalkan Führerprinzip, prinsip kepemimpinan absolut, sebagai hukum dalam partai Nazi. Di Mein Kampf, pada 1925 hingga 1927, Hitler dengan tegas merumuskan rencananya untuk memperluas kediktatoran Nazi hingga Reich ketiga yang akan datang. Namun, peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Agustus menjadi titik awal dari kekuatan yang mengubah sejarah dunia. Konsepnya sebagai diktator absolut yang memimpin dengan tegas, Hitler bertekad untuk membawa persatuan bagi rakyat Jerman dan memimpin ras Arya menuju supremasi global. Dengan penuh keyakinan, ia menulis tentang visinya yang revolusioner. Meskipun sebenarnya Paul von Hindenburg tidak suka pada Adolf Hitler dan partai Nazi. Sejak sebelum berkuasa, reputasi Hitler dan kelompoknya adalah kaum radikal yang terkenal. Sehari sebelumnya, kabinet menyetujui hukum kekuasaan negara tertinggi Reich, sebuah undang-undang yang menegaskan bahwa setelah kematian Hindenburg, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya akan digabungkan dengan posisi konselor. Dengan meninggalnya von Hindenburg, jalan pun semakin terbuka bagi Hitler untuk berkuasa. Hitler kemudian menjadi pemimpin negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan gelar resmi, Führer und Reichskanzler, atau pemimpin dan kanselir. Hitler segera melambung sebagai seorang yang penuh kekuasaan, membatalkan perjanjian Versailles yang telah mengikat Jerman setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia Pertama. Dalam waktu singkat saja, Hitler menggerakkan militer untuk mewujudkan agenda-agendanya yang ambisius. Ia merebut Austria, menyerang Cekoslovakia, dan kemudian menggempur Polandia. Hal ini memicu Perang Dunia Kedua. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi di seluruh Eropa dan Holocaust. Kultus kepribadian dibangun di sekitar Führer. Potret dan foto Hitler dipajang di mana-mana di Jerman. Tak sampai di situ saja, salam Hitler atau Heil Hitler juga menjadi sapaan hukum wajib. Begitu pula salut Hitler dengan tangan kanan yang didorong sepenuhnya ke depan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jauh sebelum dia menjadi diktator absolut di Jerman, Hitler pernah bercita-cita menjadi pelukis, sayangnya tidak berhasil dan justru menerima sedikit sekali pengakuan publik. Ia kemudian pindah ke kota Munich, Jerman, pada 1913 dan langsung memegang senjata pasca diterima sebagai tentara Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Dirinya lantas bergabung dengan Partai Buruh Jerman. Keberanian dan kemampuan serta kelicikannya membuatnya mampu menjalankan propaganda, yang membuatnya bisa mengambil alih kepemimpinan partai. Hitler pun mengubah nama organisasi menjadi Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau disingkat menjadi Nazi. Partai ini mengadopsi simbol kuno swastika sebagai lambangnya.